Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang sangat bahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari Selasa ini kita kembali lagi bersama dengan kajian tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan kita masih pada pembahasan asyaratis sa'a as-sughra, ya, tanda-tanda kecil dari akhir zaman atau dari peristiwa hari kiamat, di mana pada pembahasan kita yang lalu terakhir kita membahas di antara tandanya adalah wa antaral khufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang dulunya ya miskin, tidak punya baju, tidak bersandal, ya, penggembala kambing, tapi kemudian tiba-tiba bisa ya membangun bangunan-bangunan bertingkat. Dan ini bagi yang mencermati keadaan dan fakta yang terjadi baik di dunia Arab maupun di dunia ya luar Arab itu kita saksikan sekarang. Apalagi kalau Nabi SAW mengatakan ya wa antaral khufata al urata, ya. Kemudian ri'a asya, penggembala kambing, berarti yang dimaksudkan ini adalah orang-orang ya Arab Badui yang dulunya pekerjaannya sebagai penggembala kambing, dan memang ya identik dengan kehidupan orang-orang Arab itu dengan ya penggembala kambing atau penggembala onta. Nah, tiba-tiba kemudian ya berubah keadaan hidup mereka, lalu kemudian mereka menjadi menjadi orang-orang ya kaya, dan ya setelah itu mereka membangun bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka, ya hotel-hotel mereka, ya dengan bangunan yang bertingkat. Bahkan ya kita saksikan sekarang bahwa gedung tertinggi di dunia ini ya ada di di Dubai, di Jazirah Arabia. Dan ya termasuk yang cukup tinggi juga ya adalah bangunan Grand Zamzam yang ada di samping Masjidil Haram Mekah. Dan ada sekarang ya pemerintah Saudi juga ya merencanakan untuk membangun ya gedung yang lebih tinggi daripada Burjul Khalifa yang ada di Dubai itu, direncanakan di Riyadh dan di Jeddah. Nah, semua ini ya tentu menjadi pelajaran ya bagi kita semua, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu telah menjadi fakta dan menjadi bukti ya hari ini. Ya orang-orang ya berlomba-lomba membangun ya bangunan secara bertingkat. Kemudian setelah itu kita masuk pada tanda kecil dari asyaratus sa'a atau akhir zaman atau hari kiamat adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah antalidal amatu rabbataha. Ya, antalidal amatu ya rabbataha. Antalidal amatu rabbat. Hadisnya ini sama dengan hadis yang satu hadis dengan hadis yang kita sebutkan baru saja ya, pada ya tanda yang sebelumnya, yaitu ya mereka membangun gedung-gedung yang bertingkat. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan Muslim itu ya disebutkan ya bersamaan ya ketika Jibril bertanya pada Nabi SAW, wa akhbirni an amaratiha, ya, ajarkan dan sampaikan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat itu. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan wa antaral hufatal uratal a'lata ri'a asya
yatatawanuna fil bunyan wa antalidal amatu rabbataha. Nah, itu sambungannya ya. Tapi ya lain beda ya. Ini di atas ya satu tanda, lalu kemudian di bawah ini adalah satu ya tanda, di mana kemudian ya, Nabi SAW mengatakan di antara tanda dekatnya ya, akhir zaman atau ya, kiamat itu adalah ya antali dal amatu rabbataha. Seorang budak, al-ama itu adalah budak ya. Al-ama yaitu bentuk mufradnya, kemudian bentuk jamaknya adalah al-ima ya. Al-ama artinya budak. Seorang budak melahirkan ya tuannya. Nah, apa makna ya antali dal amatu rabbataha? Ya, seorang budak melahirkan tuannya. Ini dikomentari oleh para ya ulama kita ya, bahwa makna antali dal amatu rabbataha itu ya ada beberapa makna. Yang pertama adalah ya, ya ittisa'ul Islam. Ini yang pertama. Ya, bahwa Islam itu tersebar ya, ke penjuru ya, dunia dan menaklukkan ya, negeri-negeri ya, non-muslim. Lalu kemudian ya karena penaklukan-penaklukan yang terjadi itu adalah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kemudian ya mereka dikalahkan. Kemudian orang-orang musyrikin ya yang melakukan perlawanan dan ya, memerangi kaum muslimin itu ditawan, ya termasuk istri-istri mereka itu ditawan, lalu kemudian istri-istri mereka, putri-putri mereka itu ya itu lalu kemudian ya dianggap sebagai sabaya atau wanita-wanita yang kemudian nanti akan dibagikan kepada para mujahidin dan ya statusnya sebagai ya budak. Statusnya sebagai budak, lalu kemudian nanti ya bisa nama dalam Islam itu ya wanita budak itu boleh digauli oleh tuannya, sehingga ketika misalnya ya seorang ya budak yang kemudian digauli oleh tuannya, lalu kemudian dia melahirkan anak dari hubungannya itu, maka anaknya itu otomatis jadi merdeka. Dia tidak budak, anaknya itu ya dia dinasabkan ya kepada bapaknya yang merdeka, ya sementara ibunya itu ya masih statusnya sebagai budak karena ya dia belum masih dia adalah tawanan lalu kemudian diberikan kepada ya kaum muslimin. Nah, jadi perempuan ini statusnya sebagai budak, tapi karena digauli oleh tuannya dan kemudian dari situ hubungannya lahir anaknya itu menjadi merdeka, dia tidak ya otomatis jadi merdeka, dia bukan budak. Nah, nanti ya misalnya ya anaknya ini yang akan memerdekakan ibunya lagi, misalnya ya dia dia akan memerdekakan ibunya, maka itu makna yang disebutkan oleh sebagian ulama kita ya tentang hadis Nabi SAW antali dal amatu rabbataha. Tapi ya makna yang pertama ini ya boleh dikata untuk dulu ya mungkin pernah terjadi di zaman sahabat ya, ketika ya sahabat melakukan ekspansi ya penyebaran Islam dan penaklukan ya negeri-negeri orang-orang kufar dan musyrikin. Tapi kan ya ini Nabi SAW menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, boleh jadi nanti ya juga terjadi yang namanya futuhat atau ya penaklukan dan kemudian ya akan terjadi seperti itu. Ya tawanan-tawanan dari musuh-musuh Islam itu diberikan kepada kaum muslimin untuk kemudian jadi budaknya, dan kemudian ya mereka boleh menggaulinya, dan dari situ lahir ya anak, dan itu terjadi merata ya di dalam ya kehidupan kaum muslimin. Itu boleh jadi seperti itu. Ya, tapi kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ya itu beliau mengatakan bahwa makna yang pertama ini ya tidak begitu tepat, karena ya seperti itu pernah ya terjadi di zaman sahabat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini adalah sebagai tanda-tanda dekatnya ya hari kiamat. Mana yang kedua yang disebutkan oleh ulama adalah antabi'a as-sadatu ummahatul aulad. Ya.
Antabi as-sada ummahatul aulad. Ini makna yang kedua. Antabi as-sada ummahat auladihim. Para tuan itu menjual budak-budak mereka ya, yang mereka punya anak. Jadi kasusnya juga sama ya dalam masalah perbudakan itu, di mana kemudian dari hubungan tuan dengan budaknya itu lahir anak-anak, lalu setelah itu para majikan itu atau para tuan itu menjual budak-budak itu, karena kita tahu bahwasanya budak itu bisa diperjualbelikan. Nanti mereka jual dan kemudian yang membeli itu adalah anak mereka sendiri. Tapi kita tahu bahwa sampai sekarang, karena Islam ini adalah agama yang sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan, dan banyak hukum-hukum di dalam Islam atau iqab, sanksi di dalam Islam itu yang sanksinya adalah membebaskan perbudakan. Jadi Islam ini datang untuk membebaskan perbudakan. Perbudakan itu adalah kebiasaan yang sudah terjadi jauh sebelum Islam datang, jauh sebelum Nabi SAW datang. Tapi kemudian Islam datang untuk mengikis dan menghilangkan sistem perbudakan itu sedikit demi sedikit sampai alhamdulillah sekarang kita tidak temukan lagi perbudakan di dunia ini, kecuali perbudakan dalam makna yang hakiki ada budak yang kemudian bisa diperjualbelikan, sebagaimana sebelum datangnya Rasulullah SAW itu di dunia Arab banyak dijumpai perbudakan, bahkan kemudian ada pasar yang memang khusus tempat menjual budak, jadi mereka diperjualbelikan seperti barang. Nah, Islam datang lalu kemudian mengikis sedikit demi sedikit dari sistem perbudakan tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan dalam makna yang hakiki, di mana kemudian ada orang yang tidak memiliki kehormatan dan tidak memiliki kemerdekaan bisa diperjualbelikan sama dengan memperjualbelikan barang-barang yang lainnya. Nah, mungkin itu akan suatu ketika bisa saja terjadi, misalnya yang saya katakan tadi, ada futuhat atau penaklukan lagi, lalu kemudian wanita-wanita dan putri-putri musuh itu yang kemudian diambil lalu kemudian dijadikan sebagai sabaya dan dibagi kepada para mujahidin dan statusnya sebagai budak. Lalu kemudian nanti majikannya berhubungan dengan mereka, lalu kemudian lahir anak dari hubungan itu. Setelah itu majikannya menjual lagi lalu kemudian yang membeli adalah anaknya sendiri. Itu bisa terjadi seperti itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita di antara makna antalidal amatu rabbataha, bahwa akan terjadi nanti, dan ini kalau sudah terjadi berarti itu adalah tanda dan dekatnya hari kiamat, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama, dan ini yang mungkin lebih dekat dengan keadaan kita hari ini, adalah apa yang disebutkan oleh ulama kita tentang makna antalidal amatu rabbataha adalah kasratu uququl walidain. Uququl walidain. Kasratu uquqil walidain. Ini yang disebutkan juga oleh ulama kita, bahwa di antara makna dari antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya, adalah kasratu uquqil walidain, banyaknya peristiwa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini yang semakna dengan keadaan kita hari ini. Banyak peristiwa atau banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga anak-anak itu bermuamalah, berinteraksi dengan orang tuanya
seakan-akan sama dengan interaksi seorang tuan ya terhadap budaknya. Ya. Nah ini kita lihat sekarang bagaimana ya sekarang ya anak-anak itu saking durhakanya kepada orang tua, ya orang tuanya itu tidak mendapatkan lagi penghargaan. Bahkan ya terkadang orang tua itu diambil jadi pembantu. Ya. Di banyak ya kondisi kita lihat ya seorang anak yang apalagi kalau sudah mapan ekonominya ya lalu kemudian mengambil orang tuanya dari kampung dan ya setelah itu disimpan di rumahnya ya menjadi seakan-akan menjadi pembantu terhadap anaknya sendiri. Ya orang tuanya yang kemudian ya mencucikan pakaiannya, orang tuanya yang memasakkan, orang tuanya yang ya memelihara dan ya menjaga mengawasi anak-anaknya lagi. Jadi ya waktu kecil dia dipelihara oleh orang tuanya, sekarang ya cucunya lagi dipelihara lagi oleh ya neneknya. Ini banyak yang terjadi ya seperti ini. Jadi ya muamalah kita terhadap orang tua yang tidak menghargai orang tua, tidak memposisikan orang tua sebagaimana ya orang tua yang sebenarnya. Ya belum lagi anak-anak ya begitu berani membentak orang tua. Ya anak-anak yang begitu berani menentang, ya bahkan sampai pada puncaknya ya ada anak-anak yang kemudian membunuh orang tuanya. Bahkan ya ada juga anak-anak ya sekarang di zaman kita ini yang kemudian memperkarakan orang tuanya. Ini saya ya sering mendapatkan informasi bahwa ada si fulan yang memperkarakan orang tuanya. Dilapor orang tuanya ke pengadilan, diperkarakan, naudzubillah, hanya karena persoalan misalnya ya perselisihan atau pertikaian pada masalah ya harta kekayaan ya, atau ya tanah dan sebagainya, akhirnya kemudian anaknya memperkarakan ya orang tuanya ke pengadilan. Naudzubillah min dzalik. Ini terjadi hari ini. Dan begitu banyak sekarang kita lihat ya anak-anak yang sudah kurang ajar, ya kurang sopan, ya kurang penghargaan terhadap ya kedua orang tua. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama kita di antara makna antalidal amatu rabbataha. Dan kalau ini makna yang terakhir ini benar, maka ya luar biasa ya sekarang ya peristiwa yang ya terjadi di masyarakat kita ya rumah tangga kita di mana kemudian anak-anak itu ya memperlakukan ya orang tuanya ya sama dengan ya budaknya, disuruh-suruh, diperintah, ya dibentak dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Ini makna daripada ya sabda Rasulullah SAW, antali dal amatu rabbataha. Di antara makna yang disebutkan oleh ya para ulama kita tentang ya hal itu. Kemudian kita masuk pada ya tanda ya dekatnya akhir zaman, ya tanda ya dekatnya hari kiamat yang ke-17 yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu banyaknya peristiwa pembunuhan. Banyaknya ya peristiwa ya pembunuhan. Ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaksurul haraj. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi banyak peristiwa al-haraj. Qalu wa ma al-haraj ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang disebut dengan al-haraj ini? Ya. Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Ia merupakan peristiwa yang akan banyak terjadi menjelang ya, peristiwa hari kiamat. Faqala Rasulullah SAW, al-qatlu. Nah, ini adalah ya pembunuhan dan pembunuhan. Ya, coba kita lihat ya, kita setiap hari disuguhi oleh berita tentang pembunuhan. Ya, bagi kita yang sering mendengarkan berita-berita televisi, dan itu yang sempat direkam, itu yang sempat diberitakan. Ya, setiap hari ada acara misalnya televisi sergap. Ya, di sana berita apa? Berita pembunuhan. Ya, seorang dibunuh hanya gara-gara ya sepele. Ya, bahkan ya, yang lebih sadis lagi adalah seorang istri yang membunuh suaminya atau seorang suami memutilasi istrinya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dan ini setiap saat kita dengarkan. Setiap saat kita dengarkan berita-berita ini. Dan lebih parah daripada itu adalah pembunuhan secara massal. Pembunuhan secara massal adalah terjadinya pembantaian dan peperangan ya
yang terjadi di berbagai ya belahan ya dunia Islam, ya termasuk misalnya ya coba kita lihat ya peperangan yang terjadi dan sampai sekarang belum selesai adalah peperangan yang ada di negeri Syam, ya misalnya di Suriah. Sudah berapa tahun ya pertikaian dan peperangan antara masyarakat ya dan ya pemerintah ya Suriah yang sudah menelan korban ya ribuan bahkan puluhan ribu bahkan mungkin sudah ya sampai jutaan ya orang yang korban dalam ya peperangan tersebut ya antara ya pemerintah Suriah dengan ya kaum muslimin masyarakatnya, bahkan kemudian sudah diintervensi oleh ya negara-negara luar dan termasuk juga yang masyarakat ini masyarakat ya sipil juga ya sudah masuk orang-orang lain, bukan lagi penduduk Suriah sendiri tapi kemudian dari ya penduduk negeri lain juga masuk di dalam, memperparah lagi ya kondisi ya peperangan dan pertikaian yang ada di sana. Ya. Sebelumnya ya apa yang terjadi misalnya di Irak, sudah berapa juta ya orang yang korban ya dalam peperangan di Irak. Kemudian apa yang terjadi misalnya di Yaman sekarang, ya perang antara ya Saudi dengan Yaman. Setiap saat ya ada saja yang dikorbankan. Ya, kemudian apa yang terjadi di Palestina, ya, di Gaza dan sebagainya. Ya, intinya adalah pembunuhan yang terjadi di mana-mana, ya baik yang dilakukan oleh person-person, ya termasuk ya yang dilakukan secara massal dalam bentuk peperangan, itu terjadi di mana-mana dan itu adalah bukti ya, kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yaksurul haraj. Ya, faqalu ya Rasulullah wa mal haraj? Qal al-qatlu al-qatl. Ya, tidak akan terjadi peristiwa hari kiamat sampai banyak terjadi pembunuhan, ya, banyak terjadi ya pembunuhan. Dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dari hadis riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi, ya demi jiwaku yang ada di tangannya, ini sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la tadhhabud dunya, ya tidak akan ya pergi dunia ini, maksudnya tidak terjadi peristiwa hari kiamat, hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadri al-qatil fima qatal wala al-maqtul fima qutil. Nanti akan terjadi di mana kemudian ada waktu, ada hari, ada zaman, ada kondisi di mana kemudian orang yang membunuh itu dia tidak tahu alasan apa dia membunuh orang. Lalu kemudian orang yang terbunuh juga tidak tahu alasan apa kenapa dia terbunuh. Oh ya, korban begitu. Ya, korban ya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Nah, ini juga ya kita lihat sekarang. Ya, biasa ya apalagi misalnya ya kasus-kasus masyarakat ya orang yang katakan masyarakat sipil yang tidak tahu ya apa masalah kok dia korban juga dalam ya pemboman misalnya. Itu ya banyak terjadi sekarang. Jadi ya, misalnya di daerah-daerah konflik ya atau negara-negara yang konflik, masyarakat sipil yang tidak tahu ya mereka tidur di rumahnya langsung dijatuhi bom meninggal dunia. Jadi dia tidak tahu alasan apa dia dibunuh. Ya. Nah, ini juga yang membunuh, yang membuangi bom juga, ya dia tidak tahu. Itu bukan musuhnya, ya. Lalu kemudian ya dia melakukan ya pembantaian secara merata sehingga kemudian banyak yang korban. Nah, ini semua terjadi sekarang. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian faqila kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Ya. Ditanya Rasulullah SAW bagaimana bisa terjadi itu? Qala al-haraju. Ya, kalau Rasulullah SAW mengatakan al-haraj, ya, al-haraj ini adalah ya pembunuhan, ya pembunuhan, ya al-qatil wal maqtul finnar. Yang anehnya, ya, yang sangat bahagia bahwa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, karena memang di dalam ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau menyatakan ya bahwa ya orang yang saling membunuh dalam Islam tanpa alasan, karena kita tahu bahwasanya jiwa dalam Islam itu sangat berharga. Ya. Kehormatan jiwa seseorang itu lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Kehormatan jiwa seseorang itu lebih tinggi daripada kehormatan ya tanah suci dan ya bulan yang suci, yaitu bulan Zulhijjah.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia pernah waktu melaksanakan haji wada, beliau bertanya kepada sahabat, atadruna ayu yaumikum hadhihi, wa ayu syahrikum hadha, wa ayu biladikum hadhihi. Tahukah kalian hari apa ini? Semua sahabat tahu bahwa itulah sehari hari tasyrik di Mina, hari yang mulia. Kemudian ditanya lagi, tahukah kalian bulan apa ini? Semua sahabat tahu bahwa inilah bulan mulia, bulan Zulhijjah. Salah satu di antara bulan haram yang di dalamnya tidak boleh kita menumpahkan darah. Kemudian wa'yu biladikum hadhihi. Nabi SAW tahu bertanya, tahukah kalian negeri apa ini? Semua sahabat tahu ini negeri haram, tanah suci. Tapi kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan, ketahuilah bahwa kehormatan seorang muslim jauh lebih tinggi daripada hari ini, daripada bulan ini, dan daripada tanah suci ini. Makanya tidak boleh sama sekali kita menodai kehormatan seorang muslim, apalagi menghilangkan nyawanya dengan alasan apapun. Kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa biihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kita tumpahkan, jiwanya kita hilangkan, kecuali 3 alasan saja. 3. Yang pertama kata Nabi SAW, yang pertama adalah ini supaya kita tahu betapa tingginya nilai jiwa seseorang di dalam Islam, sangat dihargai. Yang pertama, yang boleh kita menghilangkan jiwa seseorang adalah an-nafsu bin nafsi. An-nafs bin nafs. An-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Apa maksudnya di sini? Ini adalah hukum al-qisas. Hukum kisas dalam Islam. Tapi ini pun juga untuk memberlakukan hukum kisas ini tidak boleh, bukan wewenang pribadi-pribadi. Jadi kalau ada seorang muslim membunuh seorang muslim secara sengaja, maka secara hukum syar'inya dia harus dibunuh, dikisas. Dia harus dikisas karena dia telah menghilangkan jiwa seorang muslim secara sengaja. Tapi yang memberlakukan hukum kisas ini bukan otoritas pribadi-pribadi, ini otoritas pemerintah. Makanya tidak boleh pribadi-pribadi yang kemudian mengatakan, ada keluarga saya dibunuh oleh si fulan, maka saya akan balas dendam, saya akan bunuh yang membunuhnya. Wah, itu tidak boleh begitu. Karena kalau demikian akan kacau kehidupan. Karenanya untuk menegakkan hukum kisas ini adalah otoritas dan wewenang para penguasa. Nah, ini baru satu Jadi an-nafsu bin nafs ini dibolehkan. Jadi hukum kisas boleh kita menghilangkan jiwa seorang muslim ketika dia telah membunuh saudaranya muslim yang lain dengan secara sengaja. Nah, kemudian yang kedua yang bolehnya adalah as-sayyibu zani. As-sayyibu az-zani. As-sayyibu az-zani. Apa yang dimaksud dengan as-sayyibu zani? As-sayyibu zani adalah orang yang sudah pernah nikah lalu kemudian dia berzina. Maka ditegakkan hukum atasnya yang disebut dengan hukum rajam. Hukum rajam. Dan ini juga yang menegakkan hukum rajam ini adalah otoritas dan hak para penguasa atau pemerintah. Nah, sehingga kemudian tidak boleh ada orang yang misalnya melihat misalnya dan menyaksikan keluarganya, istrinya atau saudaranya yang kemudian berzina lalu kemudian dia mengatakan saya harus bunuh. Tidak bisa seperti itu. Karena penegakan hukum itu ditegakkan oleh pemerintah dan penguasa. Tapi dalam Islam yang dibolehkan seorang itu dihilangkan jiwanya ketika dia melakukan perzinahan dan dia sudah pernah kawin. Dia sudah pernah kawin lalu kemudian dia berzina, maka kemudian ditegakkan hukum rajam. Itu yang kedua yang dibolehkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan jiwa seorang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidini. At-tariku lidinihi. At-tariku lidini. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Murtad, masuk ke dalam agama yang lain,
Ya, karena ini masalah agama tidak boleh dipermain-mainkan, maka dalam Islam aturannya orang yang murtad dan meninggalkan agamanya itu ya dibunuh. Dan itu juga yang melaksanakan hukuman ini adalah pemerintah, aparat pemerintah dan qadhi yang melaksanakan tugas ini, bukan pribadi-pribadi. Nah, ini 3 hal yang dibolehkan kata Rasulullah SAW. La yahillu damu mri'in illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan, jiwanya dihilangkan kecuali dengan satu di antara 3 ini. Selain daripada itu, alasan apapun tidak boleh kita membunuh seorang muslim. Tidak boleh kita menghilangkan jiwa seorang muslim. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka kita telah melampaui batas dan kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata para ulama kita, ancaman dosa besar yang paling banyak ancamannya di dalam Al-Qur'an adalah ancaman pembunuhan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fihi wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'alima. Jadi 5 ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membunuh seorang muslim secara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, bukan dengan alasan 3 ini, maka apapun alasannya, dia akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Kemudian dikatakan khalidan fi, kekal di dalamnya. Bayangkan disebutkan kekal, padahal sepakat ulama kita, ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa dosa besar itu tidak membuat orang kekal di dalam neraka. Dan pembunuhan itu adalah dosa besar. Tapi begitu besarnya ancaman orang yang membunuh dan menghilangkan jiwa seorang muslim. Dengan alasan apapun, kecuali satu di antara 3 ini. Nah, fajazahu jahannam, kemudian khalidan fi, dia kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka dan marah kepadanya. Kemudian yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknatnya, mengutuknya, dan menjauhkan dari rahmatnya. Kemudian wa adalahu 'adzaban 'alima, Allah menyiapkan baginya azab yang pedih, azab yang besar di dalam neraka, naudzubillah. Inilah kata para ulama kita bahwa semua dosa besar yang paling banyak ancamannya di dalam Al-Qur'an adalah dosa pembunuhan. Karena apa? Tidak ada hak kita untuk menghilangkan jiwa seseorang dengan alasan apapun. Oleh karena itu, tidak boleh begitu serampangan untuk kemudian menghilangkan jiwa seorang muslim. Jiwa itu sangat mahal, makanya kita katakan an-nafs, dalam bahasa Arab, jiwa itu namanya an-nafsu, an-nafs, dan kenapa jiwa itu dikatakan nafs? Linafasatiha, karena dia nafis. Nafis artinya mahal. Jadi dikatakan nafsu itu nafs karena dia sangat mahal. Kita setiap orang hanya memiliki 1 jiwa saja. Tidak ada yang punya 2 jiwa. Beda dengan harta. Kalau harta ini kali ini kita habis, besok Allah akan berikan lagi harta. Kita infakkan misalnya harta kita semua hari ini, insya Allah besok kita masih bisa makan. Beda dengan jiwa. Kalau jiwa sudah habis, jiwa sudah hilang, sudah selesai. Kita sudah berpindah dari alam dunia ini ke dalam alam barzah. Makanya di dalam Islam jiwa itu sangat tinggi kehormatannya, lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah, lebih tinggi daripada kehormatan bulan suci Zulhijjah, dan lebih tinggi daripada kehormatan tanah suci haram. Maka harus dipelihara, harus dijaga. Tidak boleh kita menghilangkan jiwa seorang muslim secara sengaja. Tapi sekarang kita lihat pembunuhan dan pembantaian di mana-mana dengan masalah-masalah yang sepele, bahkan ada yang kemudian tidak jelas apa alasannya lalu kemudian dia terbunuh. Korban, korban, sehingga kemudian karena besarnya dosa pembunuhan ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis beliau, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang terbunuh, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat heran dan mengatakan, ya Rasulullah, al-qatil jelas, orang yang membunuh itu jelas karena dia telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Dia telah membunuh, jelas. Kalau dikatakan masuk neraka itu jelas. Fama balul maqtul ya Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kasihan. Kok kenapa dia masuk neraka juga?
kata Rasulullah SAW, orang yang terbunuh itu juga sebenarnya berkeinginan membunuh saudaranya, cuma didahului, ya kan? Dia dahului, maka berkelahi di dalam Islam itu, ya apalagi kemudian ya sudah ya sampai memegang ya benda ya tajam, ya itu adalah ya ya sarana dan jalan untuk masuk ke dalam neraka. Yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh juga masuk neraka. Karena yang terbunuh sebenarnya dia juga berusaha untuk membunuh saudaranya, cuma didahului. Iya. Nah, ini makanya ya wajar kalau Nabi SAW mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Ya, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh dua-duanya masuk dalam ya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena ya sekali lagi ya bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri setiap orang. Ya, karenanya tidak boleh ya ada yang menghilangkan jiwa seorang secara sengaja tanpa ya alasan syar'i seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi ini, ya an-nafsu bin nafsi, ats-tsayyibu zani, dan at-tariku lidini. Selain itu tidak boleh, ya. Apalagi sekarang kita lihat ya hanya masalah bertengkar saja, ya. Masalah masalah jarak ya bertetangga, ya ada tanah mungkin satu jengkal yang kemudian menjadi pertikaian perselisihan, akhirnya kemudian ya terjadi perkelahian yang kemudian mengorbankan sekian banyak orang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, karenanya ya ini yang ya kita saksikan sekarang, pembunuhan yang ya semakin banyak terjadi, baik yang dilakukan secara person-person dan setiap saat ya setiap detik ya terkadang kita mendengarkan berita dari media ya ada pembunuhan di sini, ada pembunuhan di situ dan seterusnya. Ya, dan yang lebih banyak lagi lah pembunuhan secara massal atau peperangan yang ya terjadi antara kaum muslimin dengan dengan musuh-musuhnya, dan itu ya kita lihat ya di berbagai ya belahan dunia terjadi di mana-mana. Nah, ini yang 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 ke-17 kita masuk sekarang ya di antara tanda ya dekatnya ya hari kiamat yaitu taqarubuz zaman, ya zaman yang semakin dekat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya dalam hadis Nabi SAW disebutkan la taqumu sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yataqarabuz zaman, ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ya terjadi taqarubuz zaman. Ya, zaman itu, waktu itu semakin dekat, ya. Fatakunu sanatu kasyahar. Maka satu tahun itu ya, nilainya sama dengan satu bulan. Sepertinya rasanya hanya satu bulan saja, singkat sekali. Ya, wa yakunu syahr kal jum'ah. Satu bulan itu ya seperti rasanya ya cuman ya satu pekan, satu Jumat. Wa takunu ya, al jum'ah kal yaum. Satu Jumat itu, satu pekan itu rasanya hanya seperti satu hari. Wa yakunu al yaum ya kasa'ah. Dan satu hari itu ya sepertinya hanya satu jam saja. Ya. Ini ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa qala Ibnu Katsir isnaduhu ala syarti Muslim, ya. Sanadnya ya sesuai dengan syarat ya Muslim. Nah, ini yang yang juga menjadi salah satu di antara ya tanda dekatnya kiamat ini dan kita berada pada akhir zaman, ya di mana kemudian waktu dan zaman itu ya terasa semakin dekat. Di sini ada beberapa penjelasan para ulama sebenarnya apa makna taqarubuz zaman. Ya, tapi di antara yang ya disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah qillatul barakah. Ya. Qillatu al-barakati fi zaman, ya. Sedikitnya keberkahan waktu. Ya. Sebenarnya ya tidak ada bedanya antara waktu ya, di zaman Rasulullah SAW dan di waktu ya menjelang ya akhir zaman atau menjelang ya hari kiamat. Tidak ada bedanya. Siang itu 12 jam, malam juga ya 12 jam. Satu hari satu malam itu ya 24 jam. Itu satu hari satu malam. Di zaman dulu dan ya di zaman sekarang sama. Tidak ada bedanya. Nah, makanya para ulama kita mengatakan apa yang dimaksudkan di situ ya diantaranya adalah ya qillatu ya, al-barakah fi zaman.
sedikitnya keberkahan waktu. Ya, kita ya coba kita lihat, bandingkan misalnya dengan ya dulu-dulu ya, para orang salafus saleh ya, di zaman dulu ya, di mana kemudian ya karena mereka diberkahi di dalam waktunya, mereka diberkahi di dalam waktu mereka, dalam hidup mereka, itu bisa umurnya cuma 40 tahun atau 50 tahun seperti Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi itu umurnya tidak panjang. Ya, tapi dia telah menggoreskan dan dia telah meninggalkan kepada kita ya tulisan ya dan karya yang sangat monumental. Ya, berapa banyak ya buku yang ditulis oleh beliau yang sampai sekarang menjadi rujukan oleh para ulama dan kaum muslimin. Padahal ya usianya sangat singkat. Bahkan ada di antara ulama yang dikatakan bahwa setiap hari ya kalau dihitung dengan usia hidupnya itu dan usia mulainya menulis itu ya boleh kata setiap hari dia bisa memproduksi 1 buku. Coba. Kenapa? Keberkahan waktu. Sekarang kita umur sudah 50 tahun, ya, 1 lembar kita tidak bisa tulis. Kenapa? Karena waktu yang sudah tidak berberkah. Ya. Nah inilah ya satu di antara apa yang disebutkan ya oleh ulama ya tentang makna dari taqarubuz zaman atau waktu ini semakin dekat. Kemudian yang kedua, ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah zaman ketika ya, Imam Mahdi ya, muncul dan Nabi Isa turun dari langit. Ya, di mana disebutkan dalam riwayat, nanti akan kita bahas khusus tentang Imam Mahdi, ya bahwa di masa pemerintahan Imam Mahdi itu terjadi ya kesejahteraan yang luar biasa sehingga kemudian ya tidak terasa itu waktu berlalu. Ya. Kemudian ya ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan dengan taqarubuz zaman ini, waktu ya semakin ya dekat itu adalah taqarubu ahwali ahlihi fi qillatid din. Artinya ya keadaan ya manusia yang ada pada zaman itu saling berdekatan ya karena mereka ya sama-sama ya jauh dari agama. Nah, itu yang pendapat yang ketiga yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dan makna daripada ya taqarubuz zaman itu adalah di mana orang-orang yang hidup di zaman itu, di akhir zaman ya, itu ya karena ya munculnya berbagai macam teknologi yang kemudian mempercepat yang namanya ya waktu. Dalam artian waktu tidak berubah 24 jam satu hari, malamnya 12 jam dan siangnya 12 jam, itu tidak berubah. Ya. Tapi yang berubah itu adalah bahwa munculnya teknologi seperti sarana ya transportasi. Ya, sarana transportasi. Kemudian ya sarana ya komunikasi ya. Kita lihat sarana komunikasi ini, bayangkan ya, orang di ujung dunia pun sekarang ya kita bisa ketemu dan kita bisa bicara langsung, bahkan sekarang ya kita bisa saling melihat. Coba bayangkan ya, dengan video call alhamdulillah kita bisa bicara dengan orang yang ada di ujung dunia sekarang ya. Itu menunjukkan bahwa ya ternyata ya ini alat ya komunikasi ini sekarang adalah ya salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini alhamdulillah ya semakin canggih dan semakin sempurna ya, kita lihat ya proses ya munculnya teknologi ini. Demikian juga dengan alat transportasi laut, darat, bahkan udara. Coba kita lihat ya, kita misalnya ya dari Makassar ke Jakarta misalnya, ya, Makassar ke Jakarta itu hanya dengan 2 jam saja. Jaraknya berapa kilometer antara Makassar dengan Jakarta? Kalau ya dulu orang hanya ya memakai transportasi laut, ya kapal laut itu 2 hari 2 malam. Ya. Sampai sekarang juga 2 hari 2 malam kalau transportasi laut. Ya, tapi itu masih mending dengan transportasi kapal pel sekarang yang sudah begitu canggih. Ya itu bisa dipercepat sampai 2 hari 2 malam. Kalau misalnya Pak dulu orang-orang tua kita pakai ya perahu, pakai sampan, tidak tahu berapa lama ya dalam perjalanan. Nah sekarang sudah begitu ya, dengan adanya teknologi semakin cepat itu ya waktu dilewati. Sampai ya, kita dari Makassar ke Jakarta itu hanya 2 jam saja. Duduk-duduk di atas pesawat 2 jam, setelah itu sampai Jakarta. Ya coba bayangkan itu ya
pertanda bahwa ya waktu itu semakin dekat. Kemudian ada juga ya di antara ya penjelasan ya para ulama kita seperti yang pernah saya dengarkan langsung penjelasan ini dari Syekh apa Syekh eh, di Masjid Nabawi, ya, Syekh Umar Al-Fallata yang membahas tentang ini ya, takarubuz zaman. Beliau mengatakan ya waktu itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya, tidak ada perubahan siang malam ya itu 24 jam. Ya, tapi apa makna takarubuz zaman? Yang merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, ya, la taqumus sa'ah, ya, la taqumus sa'ah hatta yatakarubuz zaman. Nah, kata beliau, ya, di antara maknanya ya adalah bahwa ya kehidupan manusia semakin sejahtera. Sehingga ya karena kesejahteraan itulah ya terkadang berlalunya waktu itu tidak terasa. Beda dengan ya, orang yang hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Ya, orang yang hidup dalam kesulitan dan kesusahan itu terasa waktu itu lamban ya bergeraknya. Ya, terasa lamban. Ya, tapi ketika orang hidup dalam kesejahteraan, ya, kemudian kenikmatan yang luar biasa, ya coba kita misalnya sekarang kita duduk menonton televisi, ya. Dulu berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu televisi itu tidak ada, ya. Sehingga kemudian kita menghabiskan waktu kita ya dengan bekerja ya, dan ya terus kita rasakan waktu itu sangat lambat ya perginya. Sementara ya sekarang karena kehidupan yang semakin baik, ya kesejahteraan semakin baik, akhirnya kemudian ya kita ya merasakan waktu itu pergi seakan-akan tidak kita rasa. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa takarubuz zaman ini juga maknanya adalah bahwa ya kehidupan manusia ya di mana kemudian manusia pada ya akhir zaman itu ya dia dari sisi kesejahteraan semakin sejahtera, semakin ya, fasilitas semakin baik sehingga kemudian ya waktu berlalu ya dan tidak terasa. Kita menonton di depan televisi 1 jam, bayangkan 1 jam kita duduk menonton terasa tidak terasa ya kita sudah duduk 1 jam. Ya, kita sekarang dengan ada alat komunikasi yang ada di tangan kita ini kita mainkan ya sudah habis waktu kita 1 jam kita tidak rasa sudah habis 1 jam ya tapi dulu ya sebelum ada semua ya alat-alat ya informasi ini ya transportasi dan semua ya alat-alat komunikasi ya kemudian kehidupan masih susah, orang makan susah ya minum susah ya itu terasa sekali ya waktu itu sangat lama ya. Maka ya memang disebutkan ya oleh para ulama kita bahwa ya takarubuz zaman ini bisa dalam bentuk ma'nawi dan bisa dalam bentuk hissi. Ya dalam bentuk ya hissi mungkin nanti setelah menjelang ya kiamat ya seperti yang dikatakan juga dalam hadis Nabi SAW ketika Dajjal datang ya 1 hari pertamanya itu sama dengan 1 tahun. 2 hari keduanya sama dengan ya 1 bulan. Harinya yang ketiga sama dengan 1 pekan. Kemudian hari-hari yang lainnya sama dengan hari yang lain. Nah itu mungkin juga bisa terjadi seperti itu secara hissi. Tapi kemudian ya bisa dalam makna ma'nawi dalam artian waktu tetap ya tidak berubah 24 jam dalam 1 hari 1 malam. Tapi kemudian ya perasaan kita yang kemudian ya merasa bahwa waktu begitu cepat berlalu. Dan kita sekarang sudah rasakan seperti itu.